Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridinata, NIM 019 dari kelas 2018A, jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Surabaya. Di sini, saya akan memaparkan sebuah materi yang menjelaskan tentang high altitude illness. Ya, apa itu high altitude illness? Yuk, simak video berikut. Apa itu high altitude illness? High altitude illness adalah penyakit yang biasanya menyerang pada para pendaki yang baru pemula, dan di mana orang tersebut mengalami perubahan suhu yang sangat ekstrim, dan di mana mereka biasanya belum tahu resiko atau penyebabnya gimana, dan biasanya orang tersebut atau penyakit tersebut dialami pada ketinggian di atas 2000 meter, dan di mana pada saat 2000 meter tersebut suhu tubuh atau udara yang ada pada lingkungan di sana itu berbeda dengan yang biasanya kita ada di bawah 2000 meter. Jadi kita harus melakukan atau menyesuaikan dengan suhu udara yang ada di pegunungan, di daerah yang tinggi. Dan high altitude illness itu ada 3 macam. Yang pertama adalah AMS. Dan apa itu AMS? AMS adalah Acute Mountain Sickness. Dan yang kedua ada HAC atau HC yang bisa disebut dengan High Altitude Cerebral Edema. Dan yang ketiga ada HP yang bisa dibilang dengan High Altitude Pulmonary Edema. Kita di dalam pembahasan selanjutnya juga akan membahas tentang cara menanganinya gimana, terus resikonya gimana, dan pertolongan pertama yang dibuat saat orang mengalami gejala tersebut gimana, dan gejala-gejalanya itu apa. Yuk simak terus video berikut. Nah nih, yang pertama nih kita membahas tentang AMS. Apa itu AMS? AMS dapat didefinisikan sebagai gejala non-spesifik yang timbul setelah kita melakukan pendakian, dan timbulnya tersebut setelah kita atau beberapa jam setelah kita melakukan pendakian. Kita di beberapa jam setelahnya kita mengalami seperti mual atau pusing atau tidur yang kurang nyenyak seperti itu, atau yang bisa dijelaskan dengan kecemasan juga pada saat kita melakukan sesuatu, kita merasakan tidak enak atau ada merasakan yang sangat mengganjal. Dan gejala yang terakhir juga dapat disertakan dengan tidak enak dibuat makan gitu loh. Dibuat makan seperti kita merasa aduh kurang mood nih, aduh gimana ya kok makanannya rasanya kayak gini ya, jadi kayak kita tuh tidak mood buat makan. Nah ini cara mengatasinya atau menanganinya untuk seseorang yang mengalami AMS adalah sebaiknya nih seseorang yang mengalami AMS nih secepatnya dibawa turun atau secepatnya dibawa ke dataran yang lebih rendah. Jadi seperti teman nih, ada yang mengalami di sini nih, ada teman yang mengalami AMS, penyakit AMS, kita memberikan saran terhadap mereka nih seperti wisre udah yo dipaksain naik. Jadi kita memberikan saran agar tidak memaksakan naik sesuai tujuan. Jadi seberusaha mungkin kita memberikan saran agar udah turun aja, yang penting kita sehat, udah turun aja, yang penting kita nggak sakit. Dimana jika orang ada teman kita yang mengalami AMS, seberusaha mungkin kita memberi saran seperti itu. Jadi secepatnya dibawa turun, dan selebihnya udah dibawa turun. Jika ia masih merasa pusing atau mual, kita mencarikan obat tersebut agar rasa mual atau pusingnya tersebut dapat teratasi, dan istirahat yang cukup. Yang kedua itu apa? HAC. HAC adalah Ederna Otak Dataran Tinggi. Nah, HAC disebabkan oleh akumulasi di dalam atau di sekitar otak nih. Jadi biasanya gejala AMS yang lebih buruk akan dapat terjadi atau akan bisa mencapai kepada HAC, di mana gejala-gejala yang pada AMS tersebut tidak terlihat karena tertutup dengan gejala HAC yang terjadi dengan sangat cepat. Mengalami gejala AMS dan setelah itu kita tidak lekas membaik. Yang pertama nih, seperti kita pusing lalu kita melakukan atau meminum obat seperti paracetamol atau ibuprofen, yang setelah kita minum itu kita tidak lekas membaik. Nah, kita dapat melihat gejalanya seperti itu. Yang kedua nih, ada kehilangan koordinasi fisik seperti
kita mau makan aja tidak kuat, mau megang piring aja tidak kuat, seperti kita mau menali sepatu aja tidak merasa enak atau tidak enak, dan seperti kita mau berdiri aja susah gitu loh. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran, atau dapat dibilang misal kita nih ditanyain kalau 1+1 berapa, 2+2 berapa. Cara menangani penyakit HAC ini dengan cara kita memberikan saran nih kepada mereka, yuk turun secepatnya, yuk jangan dipaksain lagi, dan kita meminta pertolongan kepada anggota atau rekan-rekan sekitar yang pastinya kalau kita mendaki nih, pastinya kita membawa teman atau rekan penolongan selanjutnya. Kita harus cepatnya memberikan oksigen tersebut agar orang yang terkena HAC tersebut agar kondisinya juga bisa tetap bernafas dengan baik. Kita tadi membahas ada 3, yang pertama AMS, yang kedua HAC, sekarang kita yang ketiga nih, yang terakhir membahas tentang HAP. Dan HAP adalah dimana edema paru pada dataran tinggi, dimana HAP terjadi karena adanya cairan yang terdapat pada paru-paru kita. Dan tanda yang paling sering dialami oleh orang yang mengalami HAP adalah sesak nafas yang sangat berlebihan pada saat di dataran yang sangat tinggi. Gejala-gejala pada HAP dapat dilihat dengan kinerja fisik yang sangat menurun drastis seperti kelelahan, lemas, dan seringkali batuk kering itu terjadi pada saat kita mengalami HAP. Gejala selanjutnya, yang pertama adalah sesak nafas. Sesak nafas ada 3 tahap nih. Yang tahap pertama adalah tahap awal, di mana pada saat orang tersebut mengalami HAP, orang tersebut terengah-engah pada saat melakukan perjalanan dan sangat susah untuk mengembalikan nafasnya hingga ke normal, pernafasannya hingga ke normal kembali. Dan yang kedua, tahap lanjut ditandai dengan sesak nafas, dan di mana seseorang tersebut sangat lama untuk mengembalikan pernafasan normal dan ditandai dengan adanya tanda-tanda sesak nafas yang sangat berlebihan. Dan yang tahap akhir nih ada di mana pada saat orang tersebut sudah sukanya itu lebih suka berbaring, lebih suka beristirahat. Ada nih seperti gejalanya tingkat pernapasan yang dialami oleh orang yang mengalami HAP ini meningkat drastis, yang pada awalnya nih 8-12 kali per menit menjadi seperti 15 atau sampai 20 kali per menit pada saat beristirahat. Dan mungkin pada saat pada ketinggian di atas 6.000 meter itu kan biasanya pada saat beristirahat membutuhkan waktu atau membutuhkan 20 kali pernafasan per menit, ambil nafas per menit. Nah, itu bisa jadi lebih pada saat kita mengalami HAP. Dan yang tanda-tanda terakhir atau tanda-tanda ketiga, kita pada saat mendaki atau pada saat mengalami istirahat atau melakukan istirahat tersebut, kita ada batuk kering yang terjadi pada tubuh kita. Kita mengeluarkan batuk kering yang sangat berlebihan juga. Nah, itu tanda-tanda yang dapat diketahui atau gejala-gejala yang dapat diketahui pada saat kita mengalami penyakit HAP tersebut. Nah, kita masuk nih ke cara penanganan penyakit HAP. Cara penanganannya nggak beda jauh dengan yang pertama seperti AMS, dan yang kedua seperti HAC. Cara penanganannya yaitu dengan cara kita memberikan saran nih kepada korban agar korban tidak memaksakan naik sampai ke puncak gunung, secepatnya memberikan oksigen kepada saluran pernafasan dan membopong mereka atau menaikkan korban ke dalam tas gamu bag, di mana tas gamu bag itu berfungsi untuk menaikkan tekanan udara pada korban tersebut. Kita juga dapat nih memberikan obat, tapi obat tersebut dapat diberikan oleh resep dokter atau para medis yang sudah ahli. Nah, obat yang biasanya digunakan ada nifedipin. Nah, yaitu obat yang digunakan untuk membuka pembuluh darah di paru-paru. Kita kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ungkapkan dari penjelasan yang saya berikan tadi adalah di mana high altitude illness adalah penyakit pada ketinggian atau biasanya yang sering terjadi pada para pendaki. Nah, penyakit tersebut ada 3 macam nih, seperti AMS, terus HAC, dan HAP. Di mana cara penanganan yang paling terbaik atau penanganan yang paling tepat adalah
di mana kita sama-sama harus melakukan atau memberikan saran terhadap korban agar secepatnya dibawa turun atau dibawa ke daerah yang lebih rendah, terus diberikan bantuan seperti oksigen dan obat yang dapat membuat mereka merasa lebih baik lagi. Dan yang untuk lebih baiknya lagi, kita harus melakukan pencegahannya dengan cara melakukan aklimatisasi, dengan cara kita melakukan penyesuaian suhu tubuh terhadap dataran yang lebih tinggi lagi, agar kita nih setidaknya mengurangi resiko terjadinya 3 penyakit tersebut. Sekian video dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.